Halo friends, baku hantam 123. Ya, bayangkan kalian lagi santai di jalan tol, tiba-tiba ada suara menggelegar dari langit. Bukan pesawat komersial biasa, tapi jet tempur F-16 Fighting Falcon milik TNI Angkatan Udara yang tiba-tiba aja mendarat di jalan tol Trans Sumatera. Gila kan? Ini bukan adegan film Hollywood, tapi latihan militer sungguhan yang baru saja dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia kita. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 9 sampai 11 Februari, TNI menggelar latihan pendaratan darurat pesawat tempur di ruas jalan tol Trans Sumatera, Provinsi Lampung. Dan ini bukan main-main ya friends, ini adalah momen bersejarah yang menunjukkan kesiapan infrastruktur Indonesia untuk mendukung operasi militer dalam kondisi darurat. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, ngapain sih pesawat tempur harus mendarat di jalan tol? Kan ada bandara. Kan ada landasan pacu yang memang didesain khusus untuk pesawat tempur. Kenapa harus ribet-ribet tutup jalan tol? Bikin macet, bikin repot pengguna jalan. Nah, ini dia yang perlu kalian pahami. Dalam skenario perang modern, landasan udara atau bandara militer adalah target utama yang pasti diserang duluan oleh musuh. Bayangin aja kalau terjadi konflik bersenjata, hal pertama yang akan dihancurkan musuh adalah kemampuan udara kita. Mereka akan bom landasan pacu, hancurkan fasilitas bandara, dan lumpuhkan semua pesawat yang parkir di sana. Kalau semua bandara militer sudah hancur, terus pesawat tempur kita mau mendarat di mana? Mau parkir di mana? Mau ngisi bahan bakar di mana? Nah, disinilah konsep highway strip atau landasan jalan raya ini menjadi sangat penting dan krusial. Dengan melatih kemampuan mendarat dan lepas landas dari jalan tol, TNI punya opsi alternatif yang banyak banget. Indonesia punya ribuan kilometer jalan tol yang bisa digunakan sebagai landasan darurat. Jadi, kalau pangkalan udara utama diserang, pesawat tempur kita masih bisa beroperasi dari berbagai titik di seluruh Nusantara. Musuh jadi bingung, mau serang yang mana dulu? Karena pesawat kita tersebar di mana-mana, bukan terpusat di satu atau dua pangkalan aja. Ini namanya strategi disperse basing atau pangkalan tersebar. Strategi yang sudah terbukti efektif digunakan oleh negara-negara maju seperti Swedia, Taiwan, Singapura, dan beberapa negara NATO lainnya. Latihan kali ini dilaksanakan di ruas jalan tol Terbanggi Besar hingga Pematang Panggang Kayu Agung, tepatnya di segmen antara gerbang tol Lambu-Kibang sampai gerbang tol Simpang Pematang. Kenapa memilih ruas tol ini? Karena memang memenuhi syarat teknis yang dibutuhkan untuk pendaratan pesawat tempur. Pertama, jalannya harus lurus. Gak mungkin dong pesawat tempur mendarat di jalan yang berkelok-kelok kayak jalan pegunungan. Kedua, harus cukup panjang. Minimal butuh 2-3 km untuk pesawat bisa mendarat dan berhenti dengan aman. Ketiga, harus cukup lebar. Lebar sayap F-16 itu sekitar 10 meter. Jadi jalanan harus lebih lebar dari itu supaya aman. Dan yang paling penting, struktur jalan harus kuat menahan beban pesawat tempur yang beratnya bisa mencapai 12 ton lebih saat mendarat. Badan Usaha Jalan Tol kemudian menutup ruas tersebut sementara waktu, mulai tanggal 9 Februari pukul 9 pagi hingga 11 Februari. Penutupan ini memang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, karena latihan ini melibatkan beberapa jenis pesawat tempur, dimulai dari EMB 314 Super Tucano, pesawat turboprop yang sering digunakan untuk close air support dan latihan tempur, hingga primadona kita, F-16 Fighting Falcon yang merupakan tulang punggung kekuatan udara TNI. Dua jenis pesawat ini punya karakteristik berbeda. Super Tucano lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan untuk latihan awal. Sementara F-16 adalah jet tempur sebenarnya yang menguji kemampuan maksimal dari landasan darurat ini. Tahapan latihannya pun bertahap dan sangat terstruktur. Gak langsung main hajar mendarat gitu aja. Pertama-tama dilakukan manuver yang namanya go around. Ini adalah prosedur pembatalan pendaratan saat pesawat sudah dalam pendekatan akhir. Jadi pilot akan menukik seolah-olah mau mendarat, tapi kemudian menarik kembali pesawat ke udara tanpa menyentuh landasan. Tujuannya untuk menguji jalur pendekatan, mengecek apakah ada hambatan visual, mengukur jarak dan memastikan semuanya aman. Kalau dalam manuver go around ini ditemukan masalah, ya gak jadi mendarat. Keselamatan pilot nomor 1. Setelah go around berhasil, tahap berikutnya adalah touch and go. Nah, ini lebih advance. Pesawat akan benar-benar menyentuh landasan dengan roda pendaratannya, tapi hanya sebentar. Begitu roda menyentuh aspal, pilot langsung menambah tenaga mesin dan lepas landas lagi tanpa berhenti penuh. Ini untuk menguji daya dukung landasan, menguji reaksi pesawat saat bersentuhan dengan permukaan jalan tol, dan melatih refleks pilot dalam kondisi pendaratan tidak normal. Karena mendarat di jalan tol itu beda banget sama mendarat di landasan pacu bandara yang mulus dan ada semua peralatan navigasi.
Baru setelah semua prosedur keselamatan ini dilalui dengan sukses, pesawat benar-benar melakukan pendaratan penuh. Roda menyentuh aspal, pesawat melambat dan berhenti sempurna di tengah jalan tol. Bayangin pemandangan itu. F-16 Fighting Falcon dengan cat kamuflase abu-abu khas TNI AU parkir di jalan tol yang biasanya dilalui truk-truk kontainer dan mobil penumpang. Ini pemandangan yang jarang banget kita lihat dan menunjukkan betapa seriusnya TNI dalam mempersiapkan berbagai skenario. Dari sisi teknis jalanan, ternyata ada beberapa penyesuaian yang dilakukan loh. Gak sembarangan langsung pakai jalan tol begitu saja. Tim teknis harus memastikan tidak ada benda asing di landasan, tidak ada kerikil atau puing yang bisa tersedot ke mesin jet dan merusaknya. Kemudian marking atau tanda-tanda visual harus dipasang, supaya pilot punya referensi jarak saat mendarat. Lampu-lampu darurat juga disiapkan kalau latihan dilakukan sampai malam hari. Dan yang paling penting, tim medis dan pemadam kebakaran harus standby di sepanjang rute untuk antisipasi kalau terjadi insiden. Konsep penggunaan jalan raya sebagai landasan darurat ini sebenarnya bukan hal baru di dunia militer internasional. Swedia adalah pelopornya dengan sistem BAS-90 mereka. Mereka punya banyak titik di jalan raya yang sudah didesain khusus bisa digunakan untuk operasi jet tempur Gripen mereka. Taiwan juga rutin latihan seperti ini karena ancaman dari daratan Cina yang sangat nyata. Singapura dengan wilayahnya yang kecil juga mengadopsi strategi ini. Bahkan beberapa negara NATO seperti Polandia dan Finlandia juga punya program serupa. Jadi Indonesia sekarang bergabung dengan klub negara-negara yang punya kemampuan advanced warfare seperti ini. Yang menarik adalah timing latihan ini. Kenapa sekarang? Kalau kita lihat konteks geopolitik regional, ketegangan di Laut Cina Selatan semakin meningkat. Cina semakin agresif dengan klaim Nine Dash Line mereka. Kapal-kapal Coast Guard Cina sering masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia di sekitar Natuna. Belum lagi dinamika kekuatan militer di Asia Tenggara yang terus berkembang. Negara tetangga seperti Vietnam, Singapura, dan Malaysia juga terus memodernisasi kekuatan militer mereka. Dalam konteks ini, Indonesia perlu menunjukkan bahwa kita punya kemampuan pertahanan yang kredibel dan siap untuk berbagai skenario. Latihan ini juga mengirimkan pesan strategis yang kuat, bahwa TNI tidak hanya mengandalkan aset-aset besar seperti kapal perang atau tank, tapi juga punya fleksibilitas dan kemampuan adaptasi tinggi. Bahwa infrastruktur sipil kita bisa dengan cepat dikonversi menjadi aset militer saat dibutuhkan. Ini adalah force multiplier yang signifikan. Dengan ribuan kilometer jalan tol yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya, TNI punya opsi operasional yang hampir tidak terbatas. Dan tentunya latihan ini juga menjadi pembelajaran berharga untuk pengembangan infrastruktur ke depan. Pemerintah sekarang bisa merencanakan pembangunan jalan tol baru dengan mempertimbangkan aspek dual use ini. Jalan yang tidak hanya untuk transportasi sipil, tapi juga bisa mendukung operasi militer saat diperlukan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk ketahanan nasional. Bagaimana pendapat kalian tentang latihan spektakuler ini? Apakah Indonesia sudah siap menghadapi ancaman modern dengan strategi disperse basing seperti ini? Dan kalau misalnya ada konflik beneran, kira-kira jalan tol mana lagi yang cocok dijadikan landasan darurat? Silahkan share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian merasa bangga dengan kemajuan TNI kita, dan subscribe channel Baku Hantam 123 untuk update berita-berita militer dan pertahanan terbaru dari Indonesia dan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya, friends!